Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila midin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita ribuan nikmat, sehingga jika kita dituntut untuk mensyukuri nikmat demi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan mampu untuk mensyukuri dengan secara sempurna. Maka oleh sebab itu, dalam setiap hari rangkaian yang selalu kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah, kemudian juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa seringnya kita untuk lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita merasa bahwa tidak ada nikmat pada diri kita. Sungguh ini bentuk kekufuran kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saudara-saudara seiman, sungguh banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin terhitung dan dinilai oleh uang, ya, oleh materi. Maka oleh sebab itu, selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim. Jika kalian bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya sungguh akan menambah nikmat tersebut. Tetapi jika sebaliknya kita kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Semoga nikmat-nikmat tersebut dapat kita pergunakan, kita manfaatkan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya untuk menjadikan sebagai jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, juga kita tidak lupa untuk berbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban, berjuang dalam menyampaikan wahyu yang Allah amanahkan kepada beliau. Dengan segala pengorbanan perjuangan beliau hadapi demi untuk sampainya hidayah kepada umat beliau, demi untuk menyelamatkan umat beliau dari kesesatan dan dari api neraka. Maka oleh sebab itu, beliau bersabdakan bahwa sebaik hari kalian adalah hari Jumat, maka beliau mengatakan, maka perbanyaklah untuk bersalawat kepadaku pada hari itu. Kemudian juga begitu banyak hadis-hadis lain menyebutkan tentang keutamaan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan betapa seringnya kita mendengar ungkapan untuk mengajak bersalawat kepada Rasulullah SAW, tetapi juga betapa kita sering pula melalaikannya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini masih melanjutkan biografi dari salah satu imam penulis Kutubus Sittah, yaitu Imam Ibnu Majah, yang dimana pembahasan kita ini rangkaian daripada pembahasan biografi ulama yang wafat di dalam kekuasaan yaitu Al-Mu'tamid Allah, ya, yang wafat di masa kekuasaan beliau. Ya, pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan berbagai ulama-ulama dalam kekuasaan beliau, ya, ada Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian ada Abu Daud, kemudian Tirmizi, kemudian adalah Imam Ibnu Majah yang beliau wafat pada tahun 273 Hijriah, ya, itu pada tahun 273 Hijriah. Kita mencoba mengenal beliau karena juga nama beliau sering terdengar disebut-sebut di dalam meriwayatkan hadis, ya. Apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh beliau, akan banyak ustaz menyebutkan hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya. Dan kita tentu selayaknya lah kita mengenal para ulama-ulama yang telah berjasa bagi umat ini, yang telah membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang telah membukukan ilmu, sehingga pada hari ini ilmu-ilmu yang ada yang mereka dapat di masa mereka tetap dapat kita nikmati, dapat kita tuntut dan kita pelajari pada hari ini. Sungguh besar sekali jasa-jasa para ulama yang telah mengorbankan waktu mereka untuk agama yang mulia ini. Menulis di masa mereka tidaklah semudah semudah dan murah seperti zaman sekarang, ya. Tidaklah, kita tahu bahwa di masa mereka terbatas sekali, mulai dari alat-alat untuk menulis,
ya, waktu, tempat, pencahayaan segala macamnya, banyak sekali kekurangan di masa mereka. Akan tetapi mereka tidak di atas kekurangan itu justru malah memotivasi mereka untuk memberikan terbaik kepada umat ini. Subhanallah. Kalau seandainya kita hidup di zaman mereka, kita nggak tahu ya, mungkin kita uh, ya, akan banyak mengeluh mungkin ya. Kalau kita lihat baik di kondisi politik, kondisi ekonomi yang mereka alami, ya, tetapi hal semua itu tidak membuat mereka lalai dari menyebarkan ilmu, lalai dari berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga mengenang jasa mereka, kita mendoakan mereka rahimahullahu al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ya, semoga Allah merahmati ulama-ulama kita yang telah berkorban waktu, tenaga, harta mereka untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Atas yang melalui mereka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agamanya kepada kita. Sehingga hadis-hadis yang mereka dengar, ilmu yang mereka dapat tetap kita nikmati hari ini. Coba bayangkan sudah berapa abad sampai hari ini jasa mereka masih dapat kita kenang, ilmu mereka masih kita dapat kita pelajari. Maka dari itu juga sebagai hiburan pelajaran bagi kita sebetulnya para dai, para ustadz, maka kita tidak boleh terlena dengan kemewahan dan segala kekurangan pamannya juga tidak perlu kita jadikan sebagai alasan untuk terlambat berdakwah, terlambat belajar, terlambat untuk mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Lihatlah para ulama-ulama kita dengan segala keterbatasan, kekurangan, mereka tidak pernah mengeluh. Mereka juga melahirkan karya-karya yang besar bagi umat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita dalam menjalankan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, ya, dan mengamalkannya. Itu sedikit ibrah, ya. Karena itu perlu kita kenang jasa mereka, kita doakan mereka, ya. Terutama adalah kita memanfaatkan ilmu yang telah mereka wariskan, kita pelajari, kita kembangkan, ya. Itu bentuk penghargaan kepada mereka. Bukan sekedar memperingati hari kelahiran mereka atau memungut buku-buku mereka tanpa dipelajari dan tanpa didalami. Saudara-saudaraku seiman, pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengenang jasa-jasa ulama, tidak sedikit yang telah berkorban demi agama ini. Tetapi suatu hari perlulah kita berenung, apa yang telah kita berikan untuk agama ini? Ya, apakah pikiran kita hanya makan, minum, ya, punya rumah, punya harta, ya? Tidakkah pernah dalam satu hari kita berpikir apa yang telah kita berikan untuk agama hari ini? Apa perjuangan yang telah kita berikan untuk agama Allah pada hari ini? Yang kalau kita lihat para ulama-ulama kita, mereka berkorban dari masa muda mereka, tidak pernah manja-manja, tidak pernah rekreasi ke sana sini. Seperti anak muda hari ini yang memiliki perlu hari libur, perlu hari istirahat, perlu dibebankan belajar. Subhanallah, ulama kita, ya, semenjak mereka dari usia muda sudah mengorbankan waktu mereka, mengorbankan segala kehendak-kehendak hawa nafsu mereka, dan mereka tundukkan hawa nafsu mereka untuk mencari agama Allah, mempelajari agama Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula para ustaz-ustaz kita hari ini, tidak sedikit mereka yang mengorbankan keperluan pribadi mereka, bahkan keluarga mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ustaz-ustaz kita dan berkahi ilmu mereka, keluarga mereka. Baik, kita akan mulai dengan biografi beliau. Biografi beliau terdapat seperti yang di dalam Ibnu Katsir yang menyebutkan di sini dalam Bidayah wa Nihayah, yaitu pada orang-orang yang wafat pada tahun 273 Hijriah ini, beliau menyebutkan di antaranya adalah yaitu Ibnu Majah Al-Qazwini, ya, Qazwini. Sahibus Sunnah wa huwa Abu Abdullah, jadi kunyanya Abu Abdullah bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, ya. Maula Rabi'ah sahibu kitab Sunan Al-Masyhura. Jadi nama beliau adalah yaitu Muhammad, bapak beliau Yazid, kakek beliau Ibnu Majah Al-Qazwini. Ada juga ayah. Kemudian Maula Rabi'ah sahibu kitab Sunan. Beliau ini adalah maula bagi kabilah Rabi'ah. Ini maka bukan Rabi'i. Al-Qazwini adalah daerah tempat beliau lahir. Nanti kita akan jelaskan sedikit bagaimana Islam masuk ke daerah Qazwin tersebut. Yang pengarang kitab Sunan yang masyhur kata beliau, ya. Dan di situ dapat dinilai bagaimana ilmu beliau, yaitu kitab Sunan beliau ini wahya dalatun ala ilmihi, menunjukkan tentang betapa wahya dalatun ala amalihi wa ilmihi, kata beliau Ibnu Katsir, dan itu sebagai bukti bagaimana karyanya dia dan ilmunya dia
wa tabahurihi, dan bagaimana kedalaman ilmunya, wa itilaihi, dan luasnya penguasaan ilmunya, ya, itilaihi, membaca berkaya ilmu, ya, wa tibai lis-sunnah nabawiyah, dan juga melihat bagaimana beliau begitu konsentrasi, begitu punya himmah, memiliki semangat yang tinggi untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW fil usul, ya, fil usul, dan di dalam pokok-pokok agama, baik pokok akidah dan seterusnya, wal furu' maupun di furu', ya, usul dan furu' bisa ada akidah atau ahkam fikih, ahkam fikih. Wa yashtamilu ala 32 kitaban, di mana kitab Sunan Ibnu Majah ini mengandung terdiri dari 32 kitab. Kitab itu maksudnya babnya, ya, bab-bab yang terbagi, ya. Wa alfu khamsumi'a bab, dan juga di setiap kitab itu, dua kitab, ada lagi bab, yaitu sekitar 1.500 bab, ya, 1.500 bab, ya. Wa yahtawi ala 4,000 hadisin, dan kitab sunan beliau ini yaitu mengumpulkan sekitar 4.000 hadis, ya. Kulluha jayyadun siwa yasir, ya, hadis-hadisnya bagus-bagus kecuali sedikit, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, ini nanti kita akan jelaskan bagaimana kedudukan sunan beliau di antara kitab-kitab yang 6, kitab hadis yang 6, yaitu Kutubus Sittah, ya, yang menjadi pokok, ya, dalam kitab-kitab hadis yang dijadikan memiliki keutamaan di setiap ulama rahimahullah. Dan di mana seperti mana kita kisahkan Bukhari, Muslim, ya, setelah menulis kitab pasti mereka memeriksakan kepada salah seorang ulama. Ini suatu budaya yang mungkin perlu dihidupkan dulu dalam ketika menulis karya ilmiah, ya, di mana ulama-ulama dulu memeriksakan apa yang dia tulisnya kepada ulama lain atau pada gurunya, supaya apa yang mereka tulis, apa yang mereka catat, ya, dapat koreksian atau tambahan atau pengurangan, ya, dalam apa yang mereka tulis. Nah, beliau Abu Zur'ah Ar-Razi jelas guru daripada ulama Kutubus Sittah, ya. Dan itu bahwa Ibnu Majah memberikan kitab ini kepada beliau. Kemudian wa ana untaqada minha bid'ata asyar haditsan. Kemudian di dalam kitab itu yang diberi catatan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi ada sekitar belasan hadis, ya, belasan hadis. Rabu yaqulu innaha mawdu'atun aw munkaratun jiddan, ya. Dan boleh jadi hadis itu ada hadis maudhu' dan hadis yang mungkar sekali, hadis mungkar sekali. Maudhu' hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang dalam rawinya ada orang yang pendusta. Kalau mungkar adalah hadis rawinya yang dhaif, menyalahi riwayat yang siqah. Walau tafsirun hafil, dia punya karya juga tafsir, dalam tafsir. Wa tarikhun kamil, dia juga punya karya ini menjadi tarikh, tentang tarikh. Min ladun sahaba ila asri, jadi punya karya dia menulis tarikh, ini maksud tarikh sejarah, ya, bisa biografi para ulama, ya, dari masa sahabat sampai kepada masanya. Nah. Qala Abu Ya'la Al-Khalil bin Abdullah, ya, Khalil bin Abdullah Al-Khalili Al-Qazwini, ini seorang ulama dari satu daerah dengan Ibnu Majah. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, wa yu'rafu Yazid bi Majah Maula Rabi'ah. Jadi ada yang menyebutkan bahwa Majah itu adalah laqab, gelar bagi ayahnya, ada yang menyebutkan Majah itu adalah kakeknya. Majah, ya. Kemudian beliau belajar ilmu, ya, di usia yang sangat belia, berbagai daerah di dunia Islam saat itu. Baik, Qazwin, bagaimana daerah Qazwin ini? Ya, yaitu Qazwin ini dibuka atau ditaklukkan masuk ke dalam wilayah Islam di masa kekuasaan Utsman bin Affan. Qazwin, ya. Wasbaha Al-Bara bin Azib sahabi al-Jalil awalu walin alaiha. Jadi yang pertama menjadi gubernur di daerah Qazwin itu adalah di masa Utsman bin Affan, yaitu Bara bin Azib, sahabat yang mulia, ya, itu adalah gubernur pertama di masa Utsman di sana. Ini juga menunjukkan bagi kita menolak syubhat-syubhat orang terhadap Utsman bin Affan bahwa dia mengangkat keluarga untuk menjadi pejabat, itu juga tidak benar. Karena banyak sahabat-sahabat lain yang diangkat oleh beliau, ya. Seperti Bara bin Azib itu diangkat menjadi gubernur di daerah Qazwin ini. Setelah daerah Qazwin pada tahun 24 Hijriah,
atau sekitar 644 Masehi, ya. Itu awal Islam masuk ke daerah Qazwin tersebut. Ya. Kemudian setelah itu, setelah daerah tersebut menjadi daerah Islam, maka tinggal di situlah banyak ulama-ulama dan para pedagang yang dari Arab. Ya. Watasaraba ila lisan al-Arabi. Akhirnya bahasa Qazwin berubah menjadi bahasa Arab. Ya. Kemudian wa ma kada yatillu qarn salis hijri hatta iktasabat Qazwin syuhratan kabiratan. Ya, tidaklah lama pada abad ketiga Hijriyah, kota Qazwin menjadi kota yang masyhur, kota yang besar. Syuhratan, memiliki kemasyhuran sekali, ya, memiliki kemasyhuran yang tenar. Di ketenaran daerah itu bukan karena kemajuan ekonominya, bukan keindahan alamnya, tapi karena banyaknya ulama-ulama yang muncul di daerah tersebut. Itu kemasyhurannya. Ya, bukan karena di sana ada rekreasi yang bagus, bukan karena di situ ada pertanian yang luas, perdagangan, bukan. Jadi fi zamanil hadis, ya fi fanil hadis. Jadi kemasyhuran kota Qazwin itu, ya, setelah tahun ketiga pada abad ketiga Hijriah itu di dalam bidang pengembangan ilmu hadis. Nah, wa baraza fi adadin kabir minal muhaddisin, sehingga muncullah jumlah yang sangat besar ulama-ulama hadis dari kota Qazwin ini. Di antara seperti Hafiz Ali bin Muhammad Abil Hasan At-Tanafisi yang wafat pada tahun 233 Hijriah, ya, atau sekitar 847 Masehi, ya. 447 Masehi. Dan juga Hafiz Amr bin Rafi', ya, Hafiz Amr bin Rafi' Al-Bajali yang wafat pada tahun 237 Hijriah. Dan juga Ismail bin Taubah yang wafat 247 Hijriah, dan Ibnu Majah Sahibus Sunan, yang Ibnu Majah yang sedang kita bicarakan ini, ya, yang sedang kita bicarakan, itu di antara ulama, banyak ulama-ulama masyhur di sana, ya, ahli hadis muncul dari daerah Qazwin tersebut. Ada satu hal di sini, faedah bagi para kepala daerah, bagi para pemimpin. Ya, banyak mereka dalam mengangkat ekonomi daerah, yang pertama yang menjadi acuan selalu adalah ekonomi, ya. Itu yang mereka utamakan adalah masalah kemajuan dalam bidang pariwisata, dan itu pada umumnya itu yang dipikirkan, sehingga dapat menarik wisatawan. Padahal kita tidak ragukan efek-efek dari hal itu banyak sekali, tersebarnya perbuatan-perbuatan amoral tidak terhitung. Alangkah baiknya setiap daerah itu adalah berupaya maju dalam bidang pendidikan. Karena bila maju dalam bidang pendidikan, membuka sekolah-sekolah yang bagus, ya, bukan malah dihalang-halangi kalau ada orang yang membuka sekolah-sekolah, ya, tetapi diberi motivasi sehingga berkumpullah para tokoh-tokoh, orang-orang yang ahli di daerah dia, ya, kemudian ekonomi masyarakat akan naik dengan cara apa? Kata yang menetap di sana adalah nanti akan banyak orang berkunjung, ya, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai seminar segala macam. Akan lebih juga berpikiran sedemikian. Ya, setidaknya tidak semua kepala daerah lah hanya berpikir untuk wisata saja. Tapi coba buat juga semacam yaitu kota pendidikan yang membanggakan, ya, pendidikan, sehingga para ahli akan hidup di kota dia. Yang menghuni kotanya adalah orang-orang terpelajar, maka kota tersebut akan menjadi kota yang maju dari segi keperadaban. Akan maju dari segi peradaban. Karena yang tinggal di sana orang-orang berilmu, orang-orang yang baik, orang-orang yang tahu agama, maka kota itu akan menjadi kota yang nyaman, tentram. Ya, pasti ada pengaruhnya. Sebuah lembaga pendidikan yang bagus akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ya, maka kalau hanya berpikiran dari segi ekonomi saja, hanya untuk dari sisi wisata, tidak ragukan, ya, kita juga tidak menyalahkan, hal itu boleh-boleh saja, tapi jangan lupa hendaknya untuk juga yang harus menjadi sebagian kepala daerah berpikirkan bagaimana supaya kotanya maju adalah karena di sisi pendidikan. Terkenal kota berpendidikan, banyak perguruan tinggi yang hebat di situ, sekolah-sekolah SMA yang maju, ya, sehingga melahirkan, ya, tokoh-tokoh yang besar. Nah, ini suatu ide yang para daerah-daerah yang mungkin juga tidak bisa dibanggakan dari segi wisatanya, ya, pemainnya. Ada banyak sebetul hal-hal yang bisa dilakukan. Ya, di antaranya seperti terutama kota-kota yang pernah bersejarah, menoreh sejarah di dunia Nusantara ini dari bidang pendidikan, ya, seperti Sumatera Barat, ya, yang melahirkan
Banyak sekali sekolah-sekolah yang dulu yang dibanggakan di Asia Tenggara, bukan di Indonesia saja, di Asia Tenggara, seperti dulu Tawalib Padang Panjang, ya, kemudian juga Dinia Putri Padang Panjang, ya, kemudian Normal Islam dulu yang ada yang sekarang berganti dengan yaitu Yayasan Abdullah Ahmad, dan banyak sekali di mana, ya. Maka sebetulnya kita yang punya sejarah pendidikan, tokoh-tokoh lahir hebat-hebat, maka hendaknya itu dipertahankan sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota agama, ya, melahirkan tokoh-tokoh agama. Dan banyak sekali kota-kota di Indonesia yang memiliki tokoh-tokoh agama yang hebat-hebat, dan juga sejarah-sejarah lembaga pendidikan yang telah menoreh melahirkan tokoh-tokoh besar di bangsa ini. Hendaknya itu tetap dikenang dan dihidupkan. Jangan sampai hilang hanya tinggal cerita, ya. Ini sedikit ya, saya mengenang bagaimana Sumatera Barat yang dahulu menjadi daerah lahirnya tokoh agama yang sangat banyak sekali. Ya, kita tidak lupa dengan Buya Hamka, Muhammad Nasir, ya, Agus Salim, dan tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, ya, Sarifudin Purwanegara, Muhammad Yamin, dan banyak sekali tokoh-tokoh, ya, banyak sekali, baik dari wanita juga banyak. Maka hendaknya ya kita harus, ya, membina generasi muda kita, perkenalkan bagaimana perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita yang telah membangun bangsa ini, ya, sehingga tidak terlihat ada kesenjangan di dalam memberikan pengetahuan pendidikan kepada masyarakat. Nah, itu sedikit, semoga para kepala daerah di Sumatera Barat dapat menangkap pesan ini, ya, menghidupkan kembali, ya, batang terendam, ya, bisa istilah batang terendam, ya, membangkit kembali, yaitu bagaimana dahulu bahwa daerah Sumatera Barat sangat terkenal dengan kelahiran ulama, tokoh-tokoh yang hebat, ya. Maka yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala daerah adalah tentang pendidikan. Pendidikan agamanya, pendidikan umum yang juga dibarengi pendidikan agamanya, ya, karena itu cuma ciri khas setiap daerah itu adalah yang terutamanya seperti ciri khas dalam berpegang teguh dengan ajaran Islam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Maka ini seperti faedah kita katakan, kenapa kota Qazwin itu menjadi kota sangat terkenal, karena di sana lahir tokoh-tokoh besar, ya, dari ahli hadis. Kemudian balagha min makanati Qazwin wa tisa'il haraka ilmiyah fiha an khassaha ba'du abna'iha bitarikh laha, sehingga semakin begitu luasnya perkembangan, ya, haraka ilmiah, kalau bahasa kitanya itu perkembangan ilmu di kota Qazwin ini, sehingga ada di antara tokoh-tokohnya menulis sejarah tentang Qazwin ini, ya, menulis tokoh-tokohnya. Nah, ini juga perlu, ya, bagi daerah-daerah yang memiliki peranan ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya, menulislah, ditulis kumpulan karya-karya mereka, ya, dicatat biografi mereka, pengorbanan mereka untuk agama dan negara ini, ya. Wa min asyharil hadhil kutub, di antara kitab-kitab yang menulis tentang ini adalah At-Tadwin fi Akhbar Qazwin, yaitu adalah At-Tadwin fi Akhbar Qazwin, ada suatu kitab ini ditulis oleh ulama Al-Hafiz Rafi'i, ya, yaitu seorang ulama namanya Hafiz Rafi'i, yang wafat pada tahun 622 Hijriah. Kemudian, ya, kita sebutkan tadi Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi'i atau Ibnu Majah, yang dikenal Ibnu Majah, lahir di kota Qazwin ini itu tahun 209 Hijriah, bertepatan dengan 824 Masehi. Wa kana anadzaka hadiratan min hawadir alam tamuju bil haraka wa nasyad ilmi. Ya, dan ketika itu kota ini adalah kota-kota yang sangat maju dari segi kebudayaan ilmunya. Min hawadiril ilm. Jadi di antara kota-kota yang perkumpulan, ya, perkembangan ilmu yang cukup dahsyat, yang cukup berkembang luas, gitu, ya. Tamuju bi harakat wa nasyad ilmi. Jangan bangkitnya kegiatan-kegiatan ilmu yang berkembang di sana. Tazkhiru bihalaqatil ulama wal fuqaha, sehingga penuh dengan kegiatan-kegiatan majelis-majelis ulama, kajian-kajian, ya, para ahli fikih, ya. Sya'nuha fi dzalika sya'nul marakiz ilmiyah al-ukhra. Jadi keadaan kondisi kota Qazwin saat itu adalah seperti kota-kota pusat ilmu lainnya, seperti Baghdad, ya, seperti Baghdad, ya. Dan juga Itisha al-Hadari, kemajuan kebudayaan di situ. Seperti Baghdad, Kufa, Basra, Moro, ya, Asfahan, ya.
Dan ketika itu juga di masa itu siapa yang menjadi gubernur, ya, menjadi khalifah Abbasiyahnya adalah ya Ta'isu Adha Farataratia Kuwa Hadara, yaitu Ma'mun. Kita kenal ya, yaitu Khalifah Ma'mun ya, yang begitu mengembangkan sekali perkembangan ilmu di masa dia, yaitu Rawadul Nahda wal Mufajjirut Taqah. Dia adalah tokoh pembaharuan yang saat itu. Fi hadzal jawi ilmi asya Ibnu Majah. Dalam kondisi kemajuan ilmu seperti itulah Ibnu Majah tumbuh berkembang dari remajanya. Nah, ini sudah sering kita sebutkan bahwa kondisi masyarakat, komunitas masyarakat, ya, lingkungan itu sangat mendukung tentang pertumbuhan kepribadian generasi muda. Maka oleh sebab itu masing-masing kita hendaknya berupaya menciptakan lingkungan sehat bagi generasi muda kita. Jangan biarkan di lingkungan kita banyak tersebar maksiat, minuman keras, judi, kenakalan remaja. Usahakan bersama-sama masyarakat supaya anak kita tumbuh perkembangan yang sehat dalam sisi pemikirannya, ya, ibadahnya, agamanya. Nah, disinilah maka kita tidak lihat ya di masa perkembangan itu ulama banyak, sekolah-sekolah banyak, akhirnya tumbuh generasi-generasi yang berkualitas tidak terhitung banyaknya. Nah, ini yang kita inginkan, bagaimana menciptakan kemajuan bangsa tidak cukup dengan program-program yang dirancang oleh kementerian. Ya, kalau tidak memang mulai dari diri masyarakat sendiri di setiap lingkungan mereka mengendalikan bagaimana suasana pendidikan, suasana keagamaan, ya, suasana toleransi dalam beragama, toleransi dalam berbeda pikiran, itu harus dihidupkan. Ya, diberi kedewasaan kepada masyarakat. Bukan masyarakat, ya, dan perbedaan pemahaman agama yang sifatnya adalah furu'iyah dijadikan sebagai bahan untuk provokasi masyarakat, ya, dan seterusnya. Tidak demikian, hidupkan. Makanya pembangunan yang mula-mula untuk membangun bangsa ini ya dimulai dari tingkat kehidupan bermasyarakat di bawah, dari RT, RW, dan kelurahan. Ya, tidak cukup direncanakan di lembaga, di DPR, di kementerian saja dibuat perencanaan. Tinggal perencanaan, praktek di masyarakat jauh dari apa yang direncanakan, itu sangat jauh. Maka sebetulnya ujung tombak pembangunan itu, maka untuk yang menjadi ketua RT, ketua RW itu mestinya ya doktor lah. Ya, doktor, dipilih dokter-dokter supaya dia punya perencanaan untuk masyarakatnya. Ya, sekarang dianggap bahwa jabatan sebagai seorang RT itu nggak layak untuk orang-orang yang berilmu. Nah, betapa banyak kadang-kadang ya masalah-masalah di kehidupan bermasyarakat yang RT dan RW yang tidak mampu menyelesaikan, dia tidak punya wawasan yang mampu. Maka kalau ingin negara ini maju, maka kita harus ciptakan itu. Mulai dari RW dan RT diciptakan orang-orang yang berilmu yang tinggal di tempat itu sehingga mereka bisa mengayomi masyarakat dengan baik. Ya, itu penting sekali. Ya. Maka oleh sebab itu ya penting bahwa kondisi lingkungan itu menentukan pertumbuhan generasi muda. Maka oleh sebab itu sebagian orang menyatakan ya al-jaru qabla dar. Lihat dulu lingkungan sebelum beli rumah di situ. Ya, maka itu sebelum beli rumah lihat dulu lingkungan bagus apa enggak. Ya, jangan kelihatan bangun rumah bagus-bagus ya, supaya lingkungannya rusak. Jangan seperti itu. Nah, pentingnya itu berarti kita pembangunan yang harus kita rencanakan karena menciptakan lingkungan sehat moral, ya. Bukan sehat dari segi fisik saja, tapi sehat moral. Ya. Bagaimana moral yang sehat adalah moral yang dididik dengan keimanan kepada Allah, dididik dengan ajaran agama. Baik. Kemudian di sini ya disebutkan ya, ini kita sudah berkali kita jelaskan bahwa ketika kita membaca biografi sejarah bukan sekedar kita baca, tapi kita mencoba menarik kesimpulan, pandangan, ya, ide-ide, ya, inspirasi, maka perlu kita kembangkan. Dan ini yang terjadi dalam sejarah bisa kita ambil pelajaran bagaimana mengembangkan sebuah daerah, menciptakan sebuah generasi, bagaimana mula-mula timbulnya generasi yang baik itu. Ya, di lingkungan harus diperbaiki. Kalau di pendidikan lingkungan sekolah harus benar, pergaulan tidak ada yang bebas. Ya, guru-guru adalah guru-guru yang menjaga kesopanan, guru yang menjaga adab dan sopan santun di hadapan siswanya. Ya, nah itu perlu sekali. Maka yang menciptakan kemajuan negara kita tidak cukup dengan cara memikirkan ekonomi. Bahkan ekonomi itu menurut teori-teori sejarah kalau kita lihat hanya ikut saja nanti. Dengan kemajuan ilmu, ekonomi dengan sendirinya ya akan ikut. Tetapi kalau ekonomi saja yang kita lihat, kemudian tidak kita lihat, pikirkan dengan moral ini akan justru ekonomi itu adalah hal yang akan membawa kehancuran kepada negara kita. Ya, tetapi moral, kalau bangsanya bermoral, dia tidak akan menjual harga negara dengan murah, tidak akan
berbuat sesuatu yang akan merugikan bangsanya, baik tanah dan airnya dan udaranya. Nah, itulah perlunya. Jadi dia merasa nasionalisnya tidak nasionalis karena ekonomi, tapi memang rasa memiliki yang dalam dirinya dan ingin memajukan bangsa dia baik secara agama maupun secara dunianya. Baik. Maka oleh sebab itu membangun sebuah bangsa memang teorinya sudah banyak dikemukakan oleh para ulama ya. Seperti Ibnu Nadim yang ahli dalam ilmu ketatanegaraan, itu bisa kita baca di sana bagaimana membangun sebuah masyarakat yang madani ya. Bahwa kita lihat, kalau kita lihat kan membangun pimpinan negara itu jelas berambil daripada Allah Subhanahu mengutus para rasul. Membangun rakyatnya gimana para rasul itu? Membangun umatnya bagaimana para rasul itu? Dimulai dari ekonomi kah atau dimulai dari memperbaiki akidahnya, keimanan mereka? Ya kan? Itu jelas konsep yang benar, pasti, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah ya ketika terjadi kelaparan di masa-masa umat-umat dahulu yang diutus nabi yang ahli dalam ekonomi, ya. Tapi nabi yang ahli dalam memperbaiki akidah, akhlak, ya, moral umatnya diperbaiki. Contoh di masa kaum Nabi Syuaib itu maju sekali ekonominya, perdagangannya. Tetapi perdagangannya mana? Perdagangan yang rusak, curang dalam perdagangan. Ya, maka terjadinya penyimpangan-penyimpangan ya karena kurangnya itu pemahaman agama dan pengamalan agama itu sendiri. Baik, ini banyak kita mengambil faedah-faedah ini. Kita katakan bahwa kita membaca sejarah, kita harus mengambil pesan-pesan yang tersirat di dalam sejarah itu bagaimana membangun bangsa ini. Karena kadang kita tidak luput ya karena terperangah ya dengan konsep-konsep orang kafir. Kadang-kadang kita luput dengan inti dari sebuah kemajuan itu. Bahwa inti dari sebuah kemajuan kebudayaan, budaya yang sehat, budaya yang maju bukanlah hanya di sekedar ekonomi saja. Kalau soal ekonomi, lihat kaum Saba yang mereka maju sekali, akhirnya mereka hancur. Kenapa? Ya karena yang terjadi apa? Ya kekayaan itu membawa mereka semakin dekat kepada Allah SWT, semakin kufur kepada Allah SWT. Yang terjadi apa? Ya musibah, kehancuran. Jadi bagaimanapun kita bangun gedung-gedung tinggi, kalau Allah tidak suka, Allah benci kepada masyarakat itu, Allah ingin mengazab, habis semua kan toh. Ya sekarang apa yang sedang kita alami masih dalam suasana wabah ini, kita merasakan jika Allah Subhanahu wa taala ingin berkehendak, semuanya Allah stop semua dengan hanya suatu wabah, suatu virus yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa dilihat, ya kan? Mau dipenjarakan nggak tahu nih virusnya di mana, ya kan gitu. Tapi kalau orang buat virus untuk merusak program di komputer bisa ditangkap, bisa dilacak. Tapi virus ini merusak tatanan segala kehidupan manusia yang Allah ciptakan melalui virus ini, manusia bingung ya kan. Maka kapan kita ini mau tunduk sama aturan Allah? Itu aja pertanyaannya. Kan yang punya bumi ini Allah Subhanahu wa taala. Ya kenapa aturan yang terbaik itu ya aturan Allah. Karena Allah yang tahu rumus-rumus kebaikan, bagaimana cara-cara membangun manusia ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu karena Dia menciptakan manusia. Tahu kepribadian manusia, watak manusia, Allah itu tahu kan menciptakan mereka. Maka Allah turunkan aturan-aturan dalam Al-Qur'an itu bagaimana menghadapi berbagai watak-watak manusia itu, bagaimana memulai membangun mereka. Ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Ini, maka kita juga sekedar kita katakan tadi sekedar membaca sejarah tapi mencoba menggali pesan-pesan di dalam sejarah itu. Maka kemajuan yang membuat Ibnu Majah menjadi seorang tokoh Islam juga karena kondisi masyarakatnya tadi yang kita sebutkan. Ya. Fahadha jaul ilmi al-asya Ibnu Majah hayatahul ula. Beginilah kondisi cuaca keilmuan maka Ibnu Majah berkembang ya di masa awalnya dengan situ. Fahafizul Qur'anul Karim, dia hafal Al-Qur'anul Karim. Wa tara ada halaqatil muhaddisin, belajar kepada tempat-tempat ulama mengajarkan hadis. Halaqat itu maksudnya lingkaran-lingkaran kalau bahasa Indonesia, tapi maksudnya adalah halaqat itu maksud kita ya kelompok-kelompok kajian-kajian ya, kajian-kajian ya ulama-ulama hadis. Al-itintalat biha masjid Qazwin. Jadi mana Masjid Qazwin itu penuh dengan itu. Nah, ini juga kalau kita katakan lagi ini, sudah sekarang masjid kita menjadi pusat kajian Islam. Nah, sekarang kita membangun masjid hanya lebih banyak dari segi fisiknya. Masjid kita bagus, menjulang tinggi, bangunannya luar biasa, kokoh segala macamnya, tapi ruhnya kosong. Ya. Bahkan kalau ada orang ingin mengajarkan sunnah di masjid-masjid yang bahkan masjid-masjid yang sifatnya masjid jami, kadang-kadang dihalang-halangi dengan tuduhan ini ajaran disebut ajaran Wahabi, kan gitu. Anda dihidupkan halaqah ilmiah. Bukan sekarang untuk salat jamaah saja, tapi betul-betul pusat
pengembangan kebudayaan Islam dari masjid itu. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah di sini, sehingga masjid itu penuh dengan kajian. Ini ada halaqah fikih, ada hadis, tafsir. Coba begitu diciptakan di masjid-masjid yang besar-besar itu. Ya, bukan hanya disewakan untuk acara, ya, dibuat 2 tingkat, yang di atas dipakai atau di bawah dipakai untuk acara seminar, acara pesta, ya. Bukan sekedar itu, tapi jadikanlah sebagai pusat pendidikan umat, ya, memikirkan kepentingan umat. Ya, masjid kita bangun, tetapi hanya malam dikunci. Kemudian, kalau dulu masjid-masjid itu, ini satu ide baru, ya. Kalau bisa setiap masjid itu punya asrama, punya tokoh agama satu yang siap mengajarkan kaum muslimin, dibuat rumahnya, dibuat asrama bagi tulab ilmi yang datang dengan gratis tinggal di situ. Ya, itu bagus. Sehingga masjid itu menjadi pusat-pusat yang memang pengembangan keislaman, ilmu, ya, kebudayaan, ya, sehingga terciptanya budaya yang berkualitas di tengah masyarakat. Hatta hasala qadran kabiran minal hadis, summa tatalla'a ila rihlah fi talab ilm. Setelah dia belajar di negerinya, ya, dari para ulama-ulama Imam Ibnu Majah ini, kemudian dia berangkat melalang buana, berkelana mencari ilmu. Nah, ini sudah juga saya jelaskan kemarin bagaimana, ya, seorang anak muda, ya, berkelananya bukan ke gunung-gunung tapi ke majlis-majlis ilmu, ya, bukan ke pantai-pantai, bukan kemana-mana. Ya, berkelana adalah ke majlis ilmu, sehingga berkeliling di kota-kota Islam terbesar itu, ya, dia pergi menemui berbagai ulama-ulama, ya. Tapi kita sekarang ini terbalik generasi muda kita. Kalau ada bola, dia berbondong-bondong ke sana, ya. Subhanallah. Jadi, oleh sebab itu, Ibnu Majah ini berkelana, melalang buana mencari ilmu, ya. Ya, ke majlis-majlis ulama, ya. Dan itu sudah kebiasaan di masa itu, ya. Begitu budayanya saat itu. Itu budayanya yang ada saat itu, sehingga dengan tanpa disadari dia terbawa arus lah, istilah terbawa arus, ya, untuk belajar ilmu. Dan ini tentu dia teringat sebuah hadis yang dinukil oleh para ulama di sini. Man salaka tariqan yaltamisu ilman, sahallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan inilah kitab pertama setelah Imam Bukhari, Kitabul Ilmi fi Sahih, dan di dalam Bukhari ada kitab ilmi, dan ini hadis yang pertama disebutkan dalam Bukhari dalam kitab ilminya, bukan hadis yang pertama dalam sahihnya, tapi yang sahih hadis pertama dalam kitab ilmi dalam sahihnya. Yaitu bab, ya, khuruj fi talabil ilmi, yaitu keluar, bukan khuruj maksudnya dalam istilah sebagian jamaah, ya. Ini khuruj mencari ilmu, bukan khuruj itu bukan untuk berdakwah saja, tapi juga khuruj dalam arti mencari ilmu, ya. Wajah bi muqaddimatil bab, ya, di mana di awal bab itu disebutkan warahala Jabir, disebutkan contoh seperti Jabir bin Abdullah berjalan 1 bulan ke Syam menemui Abdullah bin Unais, ya, di Syam, berangkat dari Madinah hanya karena hadis satu hadis saja yang dia dengar, dan dia ingin langsung mendengar dari siapa? Abdullah bin Unais ini. Bala min ahamiyatir rihlah fi talabil hadis, sehingga di sini menunjukkan pentingnya berrihlah, berkelana, melalang buana mencari ilmu hadis, ya. Sehingga mulailah Ibnu Majah dalam walam yasha Ibnu Majah an hadza taqlid al-ilmi. Ibnu Majah tidak juga berbeda dengan dalam masalah taklid ilmi ini, masalah kebudayaan para ulama mencari ilmu, ya. Pada tahun 230 Hijriah, ya, dalam umur yang 22 tahun dia pergi mencari ilmu hadis, ya, ilmu hadis yang lainnya lah. Karena kalau sudah ilmu hadis itu juga ada ilmu tafsirnya, juga ada ilmu fikihnya di situ, ya. Maka lebih banyak ulama mengistilahkan ilmu hadis, ya. Musyafaat syuyukh, langsung bertemu belajar para ulama-ulama, ya, menghadap mereka. Pergilah ke Khurasan, Basrah, Kufa, Baghdad, Damaskus, Makkah, Madinah, Mesir, keliling, ya. Jangan dipikir perjalanan waktu itu menuntut ilmu semudah hari ini, bisa naik pesawat 1 malam sampai, naik bis 2 hari sampai, bukan. Antum bayangkan itu darat kota jauh-jauh sekali antara Baghdad, Madinah, jauh sekali. Itu bagaimana mereka? Belum ada waktu itu mobil, ya, sepeda motor belum ada. Yang ada apa? Onta sama kuda, ya, dan jalan kaki, ya. Bayangkan sama antum, ya, antum naik sepeda saja cuma 5 kilo, sekarang pinggang berapa capeknya rasanya. Bagaimana kalau di atas onta, di atas kuda, atau berjalan kaki dengan jarak yang ribuan kilo? Subhanallah. Jadi membaca perjuangan ulama itu, bayangkan zaman mereka, biar kita tahu sulitnya mereka dulu mencari ilmu, perjuangan mereka. Jangan dibayangkan
zaman mereka seperti zaman kita sekarang, bisa telepon, bisa naik pesawat, bisa naik mobil, naik kereta. Enggak ada zaman itu. Kita bayangkan berapa sulitnya mereka saat itu. Ya, jalan yang tidak punya lampu, bahaya di padang pasir, ya, dinginnya mencekam. Tidak semaju zaman sekarang kan. Nah, itu bayangkan berapa kesulitan itu mereka hadapi, tapi itu tidak tantangan bagi mereka untuk belajar ilmu. Ini suatu hal yang harus diberikan kepada anak-anak muda kita. Bukan tantangan untuk mencari ilmu. Ya. Kemudian ya sampai beliau wafat kemudian di antara gurunya di sini adalah Ibrahim Ibnu Munzir, yaitu murid Imam Bukhari yang wafat pada tahun 236 ini. Dan Hafiz Al-Halwani Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Khallal, wa Hafiz Zubair bin Battar, wa Salamah bin Syubaib, ini nama-nama gurunya, wa Hafiz Yaqub bin Humaid. Ya. Kemudian setelah waba'da rihlatin syaqatin istaghraqat aktsar min 15 raman. Setelah menjalani perjalanan yang begitu sulit dan panjang, yaitu berapa lamanya dia berkelana menuntut ilmu? 15 tahun. Ya, baru setelah itu kembalilah Ibnu Majah ke kampungnya. Nah, ini juga catatan sedikit ya, bahwa dia kembali ke kampungnya. Yang memang Allah sebutkan dalam falaula nafara ta'ifatun min kulli ummatin, ya, wa ma kana lil mu'minin kafal yanfiru, ya, dalam surat Taubah Allah sebutkan, ya, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya, kalau seandainya ada sebagian dari antara mereka ini yang mau menuntut ilmu, kata Allah SWT, kemudian kembali kepada kaum mereka untuk memperingati mereka. Nah, ini Ibnu Majah setelah 15 tahun dia belajar menuntut ilmu, kembali ke negerinya Qazwin. Wastaqara biha, dan menetap di sana, munsarifan ila ta'lif. Nah, mulai dia mengarang. Jadi bukan awal-awal menuntut ilmu sudah nulis kitab, bukan ya. Karena ada juga sebagian sekarang para tulaibil ilmi, orang-orang baru belajar ilmu agama sudah langsung nulis ya. Baru setelah berjalan menuntut ilmu, 15 tahun berkelana dia, baru mulai menulis dia. Ya. Menulis, mengarang wariwayat al-hadis, menyampaikan hadis, ba'da antarat syuhratuhu, ya, sehingga menjadi ulama terkenal dia. Wa qasadahu tullab min kulli makan, sehingga banyak siswa-siswa yang datang dari berbagai negeri datang ke tempat beliau. Min amsal, di antara murid seperti Ibrahim bin Dinar Al-Jarshi, Ishaq bin Muhammad Al-Qazwini, Sulaiman bin Yazid Al-Qazwini, wa Ibn Al-Hasan bin Qattan, Abu Bakar Hamid Al-Abhari, dan lain-lain. Ini ulama-ulama yang belajar ke Ibnu Majah. Kemudian karang-karangannya beliau, ya, kana munajjah mawdi' siqatin mu'asirihi wa taqdirihim. Ibnu Majah ini adalah sangat dipercaya oleh para ulama-ulama di masanya dan sangat menghargai. Ya, ma'dudan fi kibar a'immah wa fuhul mudarrisin. Dia dianggap di antara ulama-ulama besar dan fuhul, ya, bentengnya ahli hadis atau fuhul itu istilahnya. Ya, di antara tokoh ahli hadis. Faisifu sahibu kitab at-tadwin fi tahri Qazwin, di mana penulis kitab tentang ulama-ulama dalam tarikh yang hidup di Qazwin ini menulis, imamun min ma'atil muslimin, ya, ulama di antara ulama kaum muslimin, kabir mutkin, orang yang besar, maksudnya besar ilmunya, ya, sangat mutkin ilmunya, makbulun bittifaqin, diterima, ya, maksudnya siqa, dan diterima oleh para umat, para ulama, dan riwayatnya. Imam Zahabi menyebutkan, menilainya, innahu hafizun saduqun wasi'ul ilmi. Dia adalah seorang ahli hadis yang hafal banyak hadis, saduq, luas ilmunya, walam takun syahadata mu'arikhin, ya, walam takun syahadatu mu'arikhin lahu bisabqi wa taqaddum illa li sa'ati ilmihi. Ya, tidak adalah kesaksian para ahli sejarah yang menulis tentang yang biografi beliau kecuali karena memang beliau adalah orang yang sangat tinggi ilmunya, luas ilmunya. Ya. Dan juga melihat bagaimana karang-karangan karya-karya yang dia tinggalkan, ya. Ghaira anna mu'adzamaha qad imtaddat ilaihi yadul ihmal wa nisyan. Tapi kebanyakan dari karang-karangan ini, ya, banyak yang hilang, ya. Qada'a ma'a ma dha'a min zaghair turasina al-'azim. Jadi banyak karang-karang Ibnu Majah ini yang hilang. Fakana lahu tafsirul Qur'an. Ibnu Majah punya tulisan, punya karya tafsir Quran yang disebutkan Ibnu Katsir wa Ibnu Katsir fi Kitabil Bidayah wa annahu tafsirun hafil. Di mana Ibnu Katsir menyebutkan bahwa tafsir tulis Ibnu Majah tafsir yang sangat besar, hafilun. Wa asyara Suyuti, dan Imam Suyuti juga menyebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, ya, lahu aidun kitabun fi tarikh, dan ini kitab tafsir ini juga disebutkan bahwa Ibnu Majah menulisnya oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, dan juga dia punya karangan dalam tarikh, ya, dhalla mawjudan ba'da wafati muddatan tawilah.
di mana dia punya tarikh juga, sejarah. Kalau bacanya sejarah, kalau ini maksudnya biografi para ulama, ya, yang tadi disebutkan Ibnu Katsir dari masa sahabat sampai masa dia. Qad syahadahu Hafidz Ibnu Thahir Al-Maqdisi, ya, di mana Hafidz Ibnu Thahir Al-Maqdisi memberikan persaksian, ya, wara alaihi ta'liqan bi khati Ja'far, di mana juga pernah dilihat kitab tersebut oleh Ibnu Thahir Al-Maqdisi. Kemudian juga ada ta'liq seorang ulama nama Ja'far bin Idris, murid dari Ibnu Majah. Dan Ibnu Katsir, wa qala Ibnu Katsir bi annahu tarikhun kamil. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dia tulisan itu tarikh ini seperti Bidayah Nihayah punya Ibnu Katsir juga tarikhun kamil, yaitu lengkap, kata Ibnu Katsir. Itu sejarah yang lengkap. Dan disebutkan Ibnu Khalaqan menyebutkan ketika menulis biografi dia, tarikhun malihun. Jadi dari bagus sekali dalam penyusunannya, begitulah. Kemudian tentang Sunan Ibnu Majah, ya, itu adalah yang tersisa dari kitab beliau, karya beliau, dan sudah terkenal di berbagai negeri Islam. Ya, dengan inilah menyebabkan Ibnu Majah terkenal di kalangan kaum muslimin dan memiliki kedudukan wahtalla makanatahu al-ma'rufa baina kibar hifadz wal muhaddisin, di mana dia bertempat posisi dengan ulama-ulama besar ahli hadis. Ya, waqad adal kitab Rabi' Kutub Sunan al-Ma'rufah. Dia adalah kitab Sunan Abu Daud, Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Dia 4 sunan ini masyhur. Itu Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Wal mutamli kutub sittah, dan dia adalah pelengkap dari kutub sittah, ya, al-tashmal ila ma sabaqa Sahih Bukhari wa Muslim. Yaitu kutub sittah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, kemudian Sunan Ibnu Majah. Disebut oleh ulama sekarang dan yang termasyhur dengan sebut kutubus sittah. 6 kutub hadis, ya, kutubus sittah. Kemudian kalau sunan itu as-sunan al-arba'ah. Kalau disebutkan rawahu ashabus sunan arba'ah, rawahu jamaah, rawahu ashabul kutubus sittah. Nah, itu dimaksud adalah mereka-mereka para ulama yang telah membukukan hadis, ya, yang masyhur itu. Kemudian wal mutaqaddimun ulama kanu ya'udduna hadhil kutub al-usul khamsah laysa min baini sunan. Dan ulama-ulama dahulu tidak memasukkan Sunan Ibnu Majah bagian dari kitabus sittah, tapi hanya 5. Kemudian mu'alam mutaakhirin memasukkan Sunan Ibnu Majah menjadi kutubus sittah al-mu'tamadah yang dipegang. Wa awalu man ja'alaha kadzalika, pertama yang menjadikan Sunan Ibnu Majah ini menjadikan kutubus sittah, masuk ke dalam kutubus sittah adalah yaitu Hafidz Ibnu Thahir Al-Maqdisi, ya. Kemudian ketika dia menulis kitab Ibnu Thahir Al-Maqdisi ini yaitu Syurut A'immah Sittah, itu syarat-syarat 6 ulama penulis kitab hadis itu, ya, dalam kitab mereka itu ditulis syarat-syarat mereka. Kemudian wa akhir fi atrafil kutub sittah atau fi jamil hadis allati tashtamilu 'alaiha. Dan ini merupakan kitab Imam Ibnu Majah ini kitab yang terakhir dari kutub sittah itu, ya. Kemudian setelah itu sepakatlah ulama para umat tentang mengatakan bahwa Ibnu Majah bagian dari kitab, ya, kutub sittah tersebut, ya. Kemudian dahulu ulama ingin menyebutkan apa kitab setelah Nasai, ya. Di antara mereka ada menjadikan Muwatta' Malik, ya. Di antara mereka seperti yang dilakukan oleh Muhaddits Abdul Ghani An-Nablusi, ya. Kemudian juga ada yang menjadikan seperti itu Sunan Ad-Darimi, ya, Sunan Ad-Darimi. Ya, tetapi secara umum ulama-ulama mutaakhirin sepakat menjadikan Sunan Ibnu Majah ini sebagai kutubus sittah, ya, yang ke-6 dari kutubus sittah. Baik. Kemudian bagaimana kekhususan Sunan Ibnu Majah ini? Ya. Ishtara kitab bidiqatit tabwi bihi wa kasratiha. Jadi di antara keistimewaannya kitab Sunan Ibnu Majah ini adalah itu ketelitian dalam menyusun babnya, dan babnya yang begitu banyak. Dan juga dia sangat teliti juga dalam penamaan dan penyusunan hadis. Mirip dengan Sahih Bukhari, ya. Di antaranya begitu. Fa istami ala muqaddimatin wa sabati salasin kitaban, di mana kitab ini tersusun dari muqaddimah, kemudian 37 kitab, kemudian 1.500 bab, kemudian sekitar 4.000 hadis. 4.341 hadis, ya, 3.000, ya, hadisnya, jumlah hadisnya 4.341 hadis, ya, 4.341 hadis, ya.
Kemudian di antara hadis yang jumlahnya 4.341 hadis itu ada 3.002 hadis itu hadis istaraka mahu fi takhrija ashabul kutubul khamsah. Jadi yang lainnya ada sekitar jumlah hadis yang sepakat ya yang pengarang hadis kitab hadis yang lain Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai juga mengeluarkan hadis itu ya, Tirmizi dan Nasai ada sekitar 3.002 hadis. Sisanya itu yang farad bihi Ibnu Majah. Itu hadis itu hanya diriwayatkan Ibnu Majah. Nah, ini yang khusus hanya tidak terdapat hadis yang diriwayatkan oleh kitab-kitab yang lain, hanya ada di Ibnu Majah, itu jumlah sekitar 1.329 hadis ya. Wa yazwaid ala majaa fi kutubul khamsah, itu adalah hadis tambahan dari kitab-kitab yang 5, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan Nasai. Nah. Kemudian dari antara hadis yang Ibnu Majah saja meriwayatkan itu ada 428 hadis sahih isnadnya, kemudian 119 hadis hasan isnadnya. Wa hadza masyara ilaihi Ibnu Hajar, ya, ini yang disebutkan Ibnu Hajar biqauli inna infarada bi hadits katsira sahihah, di mana tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Majah hadis-hadis dari kitab hadis yang lainnya itu yaitu banyak sekali hadis-hadisnya yang sahih, kata Ibnu Hajar. Baik. Kemudian kitab ini mendapat perhatian dari para ulama dengan mensyarah kitabnya ini, di antaranya seperti Al-Hafiz Alauddin Hafiz Alauddin Maghlatai, ya, Maghlataya. Namanya ini enggak sulit dibaca sedikit. Maghlataya Alauddin yang wafat 762 Hijriah. Dia mensyarah kitab Sunan Ibnu Majah ini. Kemudian juga Ibnu Mulakin, ya, matam salih haja ala sunan ma tamusul ilaihil haja haja ala sunan Majah. Ini karangan Ibnu Mulakin yang wafat 804 Hijriah. Kemudian dibaca fi syarah Sunan Ibnu Majah karangan Kamaluddin Muhammad bin Mursi ad-Dubairi. Ya, kemudian juga Misbahuz Zujajah fi syarah Sunan Ibnu Majah karangan Imam Asyuti. Kemudian juga syarah Sunan Ibnu Majah karangan Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi, yang terkenal dengan As-Sindi. Dan kitab ini sudah dicetak ya dari awal munculnya dunia percetakan, dicetaklah kitab-kitab ini, terutama Sunan Ibnu Majah dan syarah-syarahnya tersebut. Ya. Kemudian dicetaklah ada yang di antara Sunan Ibnu Majah di hasyiahnya dicetak kaki disebut syarah-syarah para ulama seperti Hasyiah Sindi. Ya, yaitu yang sekarang menyebar cetakan banyak sekali seperti itu, dikumpulkan syarah Sindi, syarah Suyuti dan catatan-catatan ulama terhadap penjelasan hadis-hadis Ibnu Majah. Kemudian, ya, setelah meninggalkan karya yang begitu besar bagi umat, Ibnu Majah wafat pada tanggal 22 Ramadan tahun 273 Hijriah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ya. Itu ya, jadi beliau wafat pada tanggal 22 Ramadan tahun 273 Hijriah, ya, atau bertepatan dengan 20 November tahun 886 Masehi. Ya. Baik, itulah yang dapat kita bahas tentang sekilas biografi Imam Ibnu Majah ini, serta pada faedah yang dapat kita simpulkan dari kisah kehidupan beliau atau biografi beliau. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya dan juga sebagai motivasi bagi anak-anak kita, generasi muda kita untuk berkarya, berjuang, ya, mencari ilmu dan seterusnya. Demikian kita kembalikan kepada Al-Akh Madu kita dari studio Cilengsi untuk memimpin atau melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah berkenan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat biografi Imam Ibnu Majah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami undang, silahkan dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal, menghubungi kami via telepon. Baik, kami coba untuk penelpon yang pertama, silahkan. Halo.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Sonia di sini, Om. Silakan Ibu Sonia langsung pertanyaannya. Ya, ini Tat, gimana cara kita berterima kasih pada para ulama yang terdahulu yang begitu gigih berjuang untuk menuntut ilmu yang sekarang ini kita rasakan nikmatnya. Jangan sampai kita tuh salah langkah seperti mengunjungi ziarah-ziarah kubur darinya di Banten. Namun saya cek jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Ibu dari Cibinong yang bertanya tentang bagaimana kita menghargai para ulama-ulama kita. Menghargai para ulama-ulama kita pertama adalah mengamalkan nasihat-nasihat mereka, mempelajari karya-karya mereka, ya. Masalah ziarah kubur, ya, tidak ada kekhususan kalau cara untuk menghormati dan menghargai atau memuliakan para ulama itu dengan mengunjungi kubur mereka. Tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu cara menghargai mereka. Tapi bukan berarti dilarang mengunjungi kubur ulama. Cuman maksudnya tidak ada keutamaan khusus yang lebih utama untuk diziarah itu kubur ulama. Belum saya temui dalil. Nggak tahu kalau ada orang lain. Ya. Cuman kenapa dahulu ada orang mempersepsikan bahwa lebih utama dikunjungi kubur ulama karena ini awal-awal terjadi sejarah sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ketika awal terjadi kesyirikan di tengah umat Nabi Nuh, itu adalah mereka ingin menebus kesalahan, mereka merasa bahwa dosa mereka itu banyak dan permintaan mereka tidak akan didengar oleh Allah, takut tidak didengar oleh Allah SWT, mereka bertawasul dengan mereka. Nah, ini jelas pola seperti ini, tidak itu tujuan ziarah. Ini yang digambarkan dalam syariat kita, tujuan ziarah adalah dengan hadis-hadis yang sahih. Pertama adalah tudzakirkumul akhirah, kata Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirkumul akhirah. Dulu saya mencegah kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah, kata Rasulullah SAW, tujuannya ingat akhirat. Kemudian juga yang kedua, tujuan kita ziarah kubur itu adalah untuk mendoakan. Nah, mendoakan para ulama itu bentuk kita juga ketika menyebut nama mereka rahimahullah, ghafaralahu, semoga Allah mengampuninya, itu untuk doa kita. Kita doakan mereka. Ya, kita doakan semoga Allah menerima amal mereka, Allah berkahi karya-karya mereka dan seterusnya. Jadi, tapi apakah dilarang kalau ada kuburan-kuburan ulama yang kita ziarahi? Kalau tujuan untuk mendoakan tidak bermasalah. Tujuan untuk mendoakan tidak bermasalah. Tapi kalau tujuannya menganggap bahwa kuburan orang soleh lebih berkah, lebih cepat mustajab doa di situ, dan ini belum kita temukan ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana aku supaya menjadi doaku terkabul, Rasulullah memberikan adalah atib mat'amak. Perbaiki apa yang kamu konsumsi, makan yang halal. Nah itu syarat untuk terimanya doa. Ya. Tempat-tempat yang dianjurkan untuk banyak berdoa seperti di Arafah, kalau di hari Arafah. Kalau tidak di hari Arafah, bagaimana kalau orang pergi Arafah sekarang? Tidak, karena ada hubungan dengan waktu dan tempat. Jadi ada tempat mustajab itu ada hubungan dengan waktu dan tempat. Di Musdalifah mustajab doa kalau pas waktu musim haji itu. Di Mina juga begitu. Tapi kalau sudah ke musim haji, nggak ada artinya pergi ke Jumrah, kemudian doa di sana. Nggak begitu. Cuman kata proses ibadah haji, iya. Ada keutamaan-keutamaan waktu dan tempat di situ. Tapi kalau sekarang orang pergi ke Mekah umrah, tuh pergi Musdalifah dia doa sana, pergi Arafah dia doa di sana, pergi ke Mina dia pergi dapat jumrah doa sana. Nggak ada contoh-contoh demikian. Nah, jadi artinya ketika kita menentukan ini tempat berkah atau tidak, harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi memang tempat-tempat berkah itu sesuai yang kita katakan ada tempat berkah. Madinah, Mekah, itu tempat yang berkah. Terutama di masjid Rasulullah SAW. Tapi bagaimana kita mengambil berkahnya? Mengambil berkahnya bukan tidur di masjid. Bukan pula dengan usap-usap dinding masjid. Ya, karena sebagian orang ngalap berkahnya apa? Diambil sorbannya, digosok-gosokkan di masjid. Atau di Ka'bah, digosok-gosokkan. Bukan begitu caranya. Mengambil berkah di situ gimana? Beribadah. Kalau di Ka'bah, tawaf. Ya, kalau di Ka'bah, tawaf. Nah, atau menyentuh Hajar Aswad dan menyentuh apa? Menyentuh Yamani. Itu pola mengambil keberkahan itu maksudnya apa? Mendapat pahala, mencontoh Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi semuanya itu dalam beribadah kita perlu mengikuti dalil dan contoh-contoh yang ada dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kita menghargai ulama, mendoakan mereka, mohon ampun untuk mereka, yang mengamalkan nasihat-nasihat mereka, mempelajari karya-karya mereka, ya, mengambil ilmu dari mereka dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ya? Di mana? Azim di Tanjung Enim Ustaz. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, gini Ustaz. Tapi dulu pertama boleh ya Ustaz ya? Ya, jangan terlalu jauh ya Bu ya. Gini, bagaimana cara membimbing orang yang sedang sakit? Seperti orang koma, tapi tidak koma. Kalau kita panggil dia masih nyaut, buka mata. Ya. Kita ajak dia komunikasi lebih jauh, udah nggak nyambung lagi. Ya. Dia aja sholat, paling hanya Al-Fatihah, udah itu udah tidur lagi. Ya. Bagaimana bimbingnya untuk sholat? Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Jadi dalam kondisi saat sakit itu banyak para ulama, para fuqaha, para ulama-ulama memberikan fatwa. Jadi kalau dia sakit itu dia boleh bisa menjamak. Ada suatu saat pamannya dia lagi di zuhur dia pingsan semacam asar dia kita suruh sholat dengan dijamak. Kalau tidak ada air boleh ditayamumkan dia. Ya, kalau dia pun tidak ada orang yang bantukan dia saat ingat dia sebetulnya boleh bertayamum sendiri, kemudian dia sholat jamak sholatnya. Jika itu semua kesulitan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sama sekali dia tidak punya sempat untuk sadar, ya tidak bisa, ya udah saqata anhul wajib. Karena syarat untuk wajib beribadah itu pertama akal, kesadaran. Bulugh Islam, berakal, balik, itu kan gitu disebutkan. Ya nanti baru syarat-syarat yang lainnya. Di baru seorang syarat taklif itu tadi gitu. Itu orangnya orang muslim melakukan ibadah-ibadah lain yang diwajibkan kepada dia harus berakal dan balik. Ini walau dapat kewajiban dia menjalankan hukum-hukum yang ditimpakan kepada dia. Baru syarat-syarat yang lain. Kalau sholat dia harus berwudu dan segala macam menghadap kiblat. Kalau dia tidak bisa menghadap kiblat tidak masalah. Kalau dia tidak bisa menggerakkan tangan nggak masalah. Hanya bisa membaca saja diwudukan atau ditayamumkan. Kemudian dia hanya membaca bisa bibir saja dibaca saja. Sudah diajarkan dia sudah Al-Fatihah. Baca ayat pendek Qul Ahad, kemudian setelah itu umpamanya ajarkan Allahu Akbar walaupun dia tidak ruku kan, Allahu Akbar, kemudian bacakan doa ruku ya, Subhanallahazim satu kali pun tidak apa-apa, Subhanallahazim satu kali aja karena sunnah juga boleh satu kali. Jadi makanya itu ya ajaran Islam ini kenapa ada satu kali, kenapa ada 3 kali, ya di mana kalau air sedikit tidak mesti kita wudhu, kadang-kadang harus 3 kali. Kadang-kadang kita lihat ya, ini contoh saya berikan faedah sedikit. Ketika umpamanya orang lagi banyak antri, air sedikit lagi, antri lagi, panjang lagi. Ini waktu sudah masuk umpamanya, orang udah azan. Itu sunnahnya apa kita duduk? Tetap 3 kali? Enggak. Kita wudhu satu kali itu juga sunnah karena Rasul juga melakukan. Agar orang-orang lain bisa cepat, air juga cukup. Nah begitu pula ketika sakit, orang ini sudah dalam keadaan begini jangan dipaksa juga untuk membaca 3 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup 1 kali udah cukup dah. Yang penting terlaksana kan gitu. Subhanallah sudah. Sami Allahu liman hamidah, bacakan kepada dia apa? Doa i'tidal. Kemudian Allahu Akbar, bacakan pada dia doa sujud. Ya, subhana rabbiyal a'la. Sudah, 1 kali aja. Nah, inilah pentingnya berilmu. Ketika tahiyat, enggak perlu dibaca panjang-panjang doanya. Cukup dia tahiyat sampai sudah selawat, selesai. Assalamualaikum aja. Nah, itulah kena kita belajar dan kita sedang sakit juga begitu. Kita sedang sakit juga begitu. Kadang-kadang sebagian orang dia sudah sakit maksakan juga sunnah rawatib. Padahal ada kemudahan bagi dia. Wah, kalau kita sakit dan biasa melaksanakan sunnah rawatib dan kita tinggalkan saat sakit, kita dapat pahala yang sama. Ya, begitu juga puasa-puasa sunnah, ya kita tinggalkan karena kita sakit, kita dapat pahala. Nah, beginilah keindahan Islam itu. Jadi, begitu cara kita bagaimana menuntun orang-orang yang dekat kita sedang sakit dalam kesulitan, kita harus belajar ilmu agama. Disitulah pentingnya kita belajar ilmu agama dan mengetahui sunnah-sunnah itu di situ. Sehingga tidak kaku di dalam menjalankan agama ini. Dan ajaran agama ini cukup banyak sekali tuntunannya yang memudahkan pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk telepon yang selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Hadi di Purwakarta ya. Silahkan Pak Hadi pertanyaannya. Ini mau nanya ini anak saya kan umurnya udah 18 tahun ya.
tapi kan ada kelainan gitu Pak. Jadi ya yang mukanya sama itu Pak gitu kan. Kalau diarahin sholat apa itu ya tetap nggak masuk terus, itu gimana ya Pak Ustadz ya? Ya. Sekolahnya juga di Sekolah luar biasa. LB gitu Iya. ya. Jadi kalau diarahin sholat ya sholat, paling kalau maghrib 1 rakaat udah berangkat gitu. Iya. Tolong ya Pak Ustadz, takut saya ini gitu ya. Iya, baik. Udah diarahin mah udah, cuman ya tetap aja nggak bisa gitu. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustadz pertanyaannya? Silakan. Baik. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perlu kita ketahui, ya, perlu kita ketahui setiap ujian dan cobaan yang diberikan Allah itu pasti ada kebaikan di balik itu. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW yang dia wanita sakit ayan, yang penyakitnya nggak pernah sembuh kan toh, penyakit yang dibawa sejak lahir lah dia gitu kan. Nah kata Rasulullah, in sabarti falaki jannah, dia minta supaya Rasulullah mendoakan dia sembuh sakitnya. Kata Rasulullah SAW, jika engkau sabar bagimu surga. Jadi kalau ada kita mendapat anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, itu jangan kita remehkan, jangan kita rendahkan. Mereka punya keistimewaan lain sebetulnya, cuman kita belum tahu. Seperti banyak sekarang di orang-orang yang berkebutuhan khusus justru banyak yang hafal Al-Quran, banyak memiliki kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang lengkap penciptaannya sekarang, yang sempurna gitu kan, yang maksudnya yang normal gitu. Maka kita harus tetap menyayangi, menghargai, mendidik dia, dan insya Allah kita membina anak kita itu akan dapat pahala yang berganjaran besar di sisi Allah SWT. Ya, maka tadi ketika Rasulullah diminta oleh orang tadi yang datang dalam keadaan sakit ayan, dia meminta, Rasulullah mengatakan, jika engkau mau sabar, kau bagimu surga. Ya, tapi karena wanita ini sakitnya terlalu terbuka auratnya, maka wanita minta, tolong doakan kepada Allah jika penyakit itu datang, saya tidak terbuka auratnya. Doakan Rasulullah SAW. Ada lagi orang buta, karena dia ingin lihat. Ya, dia bertanya, ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah agar Allah memberikan pandangan saya, penglihatan saya. Kata Rasulullah, in sabarta falakal jannah. Kalau yang tadi isabarti falakil jannah. Ya. Kata Rasulullah, engkau mau bersabar bagimu surga. Gitu. Jadi segala nikmat yang Allah ambil dari kita itu ada tawarannya itu, ada kebaikan itu. Jadi bagi orang tua kah atau bagi orang yang sedang mendapat ujian itu, dia tidak perlu gelisah lah. Jika dia sabar, baginya surga. Itu intinya, yang pertama dulu. Nah, untuk jawab pertanyaan Bapak, kita tentu hanya berusaha semampu kita. Kalau memang dia memiliki kelemahan seperti itu, Allah tidak akan mewajibkan di luar kemampuan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa dengan di luar kemampuannya. Tidak akan membebani hal itu. Nah, namun kalau kita bisa selalu kita perbaiki, tidak apa-apa. Tapi tidak perlu bosan. Seberapa bisanya kita berusaha untuk memperbaiki dia, mudah-mudahan dia semakin baik. Itu aja. Kita tetap berjuang, kita berdoa kepada Allah SWT, ya. Dan insya Allah jika memang itu Allah memberikan kepada dia seperti itu, Allah tidak akan menghisap dia. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, maka kita tidak perlu gelisah, tapi kita tetap membina, menyayangi, memperbaiki, mencintai dia seperti anak kita yang lain. Jangan dibeda-bedakan, ya. Karena itu sebetulnya adalah kekayaan yang kita tidak tahu di balik itu pahala apa yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan apa yang Allah berikan nanti di akhirat kepada kita. Yang pasti jelas seperti mana yang tadi hadis tadi, bahwa orang-orang yang mendapat kekurangan di dunia ini dicabut nikmat-nikmat tertentu oleh Allah SWT dari dia, jika dia sabar baginya surga. Seperti dari kisah wanita yang sakit penyakit ayan atau laki-laki yang tadi meminta didoakan untuk dipengalihkan penglihatan Rasulullah SAW. Cuma yang laki-laki tadi tetap meminta agar Allah membalikan kepada dia penglihatannya, doakan Rasulullah SAW, maka dia melihat. Padahal Rasulullah sudah kalau mengatakan kepada dia, kalau kamu mau sabar bagimu surga. Jadi intinya di sini ada kesabaran. Nah, bagi orang tua juga demikian, memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus, mesti kita sabar, ya, mesti kita menganggap ini adalah sebuah kebaikan yang di baliknya ada kebaikan, ya, ada di balik ini ada kebaikan yang kita yakin itu pasti Allah berikan. Allah itu sangat adil, Allah itu sangat penyayang kepada hambanya, maka kita tidak berkecil hati, namun kita tetap berusaha sebaik mungkin untuk melayani, untuk mendidik anak-anak kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Khawatul Islam, kami mencoba untuk membaca dari pesan singkat. Pertanyaan pertama dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, sebagian manusia saat ini bermudah-mudah di dalam menjalankan agama ini. Ketika dihadirkan dalil dari hadis yang terkumpul dari kitab-kitab para ulama, Ibnu Majah, Sahih Bukhari, dan Muslim, mereka berdalih. Mereka ini kan mengumpulkan jauh dari zamannya Rasulullah, bisa saja salah. Dan kita
mengerjakan ini demi kebaikan. Nah, bagaimana pendapat-pendapat orang seperti ini yang terkadang bisa mempengaruhi orang-orang yang kurang di dalam mempelajari agama Islam lebih mendalam? Silahkan Ustaz. Ya, yang pertama dia mengajari orang dengan tanpa ilmu. Ya, dia telah menjawab, telah mengomentari dengan cara yang kebodohan yang ada pada dirinya. Memang ulama itu mengumpulkan setelah masa Rasulullah SAW, tapi pengumpulan itu bukan direka-reka oleh mereka, tapi adalah melalui riwayat dari mulut ke mulut, dan itu riwayat itu diperiksa kesahihannya, kenyambungan sanadnya, dan dia harus paham bahwa hadis dikatakan sahih itu apa syaratnya. Bukan setiap hadis yang ada di katakan hadis. Dan ini memang syubhat-syubhat yang ada sebetulnya dari orientalis untuk bagaimana, dan juga dari orang-orang aklaniyin, orang liberal dan orang-orang sekuler, termasuk diantaranya orang-orang yang Mu'tazilah hari ini, ya, juga menggunakan komentar demikian. Ya, mereka menolak hadis dengan cara argumentasi yang sama sekali adalah argumentasi kebodohan. Memang ulama mengumpulkan hadis itu, apakah tujuan ulama mengumpulkan hadis itu apa? Untuk diteliti, kemudian yang sudah valid dan sudah sahih itu diamalkan. Memang tidak setiap hadis yang diamalkan, kecuali yang telah pasti kevalidan dan kesahihannya itu. Nah, kalau menduga-menduga begitu, ya, kok Anda lebih yakin dengan pendapat Anda yang diriwayatkan dari Rasulullah saja juga? Anda apa dasarnya? Kan gitu. Kok dia mendulukan pendapat dia, yakin yang pendapat dia lebih benar, sedangkan diriwayat dari Rasulullah SAW ditolak oleh dia. Ini secara normal saja cara berpikirnya. Anda tahu ini benar atau salah dari mana? Kan melalui wahyu, bukan direka-reka. Nah, kalau demi kebaikan dan kebaikan, setiap orang melihat semua kebaikan apa yang dilakukan baik. Iblis ketika tidak mau sujud kepada Allah, dia melihat itu suatu tindakan yang baik buat dia. Ya, dia nilai itu perbuatan yang baik buat dia. Ya, setiap orang yang melakukan sebuah tindakan, ya pasti dia menilai hal itu baik bagi dia. Makanya persepsi kebaikan itu bukan menurut penilaian sebuah baik buruk itu bukan menurut persepsi masing-masing orang, tapi bagaimana menurut Allah dan Rasulnya. Kalau Allah melarang dan Rasul melarang, ya itu tidak baik, pasti dah. Ya, itu saja. Tidak pula dikatakan ini sisi ini ada, sisi ini ada, pasti itu sudah buruk. Minimal keburukannya lebih besar daripada kebaikan kalau seperti khamar umpamanya. Maka Allah sebut kenapa diharamkan khamar? Karena kerusakan yang timbulkannya lebih berat, lebih besar daripada kebaikan yang diharapkan. Nah, ini pola bagaimana pola berpikir, pola menjawab, pola berdiskusi perlu diperbaiki dengan masyarakat kita, dan orang-orang seperti ini orang yang menjawab dengan cara tidak ilmiah. Kalau begitu semua hadis Rasulullah SAW bisa ditolak begitu. Ya, maka akhirnya dia tidak akan percaya kepada hadis Rasulullah SAW. Dan inilah yang dijadikan sebagai ingkar sunnah. Orang yang ingkari sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah yang dibantah oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah. Ya, orang-orang yang berhujah demikian, ya hadis ini ada yang dhaif. Ada orang sekarang menolak hadis, hujahnya apa? Kan hadis itu ada yang dhaif, ada yang sahih. Memang kamu disuruh ngamalkan hadis dhaif. Yang disuruh kamu tuh hadis yang sahih. Seperti Anda membeli emas sekarang. Anda bisa nggak membedakan antara emas yang asli dan emas yang tidak asli? Nggak bisa kan? Imitasi, nggak bisa. Tapi Anda percaya kepada penjual emas kantor. Percaya kepada ulama yang telah menerangkan si hadis itu, karena dia ahli. Demikian pula kita percaya dengan ilmu sekarang semua kita percaya. Kenapa Anda percaya kepada dokter memberikan resep, sebenarnya Anda tidak percaya kepada ulama menjelaskan tentang sebuah hadis? Ini kan sudah logika yang tidak sehat. Ya, kenapa Anda bisa percaya kepada penjual emas dan Anda juga tidak bisa membedakan antara emas yang asli, yang murni, yang tidak? Kualitas emas juga Anda tidak bisa, tapi Anda percaya sudah. Karena dia ahli dan Anda siqah dan percaya dengan dia. Demikian pula ulama-ulama yang begitu lebih bertakwa, lebih beriman, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menilai sebuah hadis bukan mau-maunya dia, bukan kehendak hatinya dia. Ya. Maka kita lihat, kalau ini dipakai maka gugur semua ilmu di dunia ini, gugur semua. Ya, semua ilmu kesehatan. Ini boleh saja dokter ini salah. Kenapa harus makan obat antum? Tinggalkan tuh obat. Boleh saja dokternya salah resep. Kalau keraguan-keraguan seperti ini ditanam pada diri orang, semuanya nggak akan jalan hidupnya dia. Ya, ketika nyetop mobil, ini benar nggak ke arah sana ini? Ke Cilensi umpamanya. Oh, jangan-jangan dia belok nanti. Jangan nggak usah naik mobil. Kan itu kecurigaan yang tidak pasti. Kecurigaan dibina atas kebodohan. Ya, maka ini soal pola-pola berpikir yang tidak sederhana kadang-kadang ketika jauh dari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan bimbingan dan berjawaban yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya via pesan singkat, silakan. Halo, telepon yang berikutnya silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana? Pak Ustaz, Pak Amin dari Jonggol mau nanya, Ya. bagaimana untuk mendoakan ya, ibu bapak kita khususnya pada aki nenek kita itu pada dicukupkan kaum muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, mendoakan orang tua kita. Allahumma fil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fil jaddi wali jaddati. Boleh saja kita baca demikian. Dan juga termasuk dalam doa yang umum itu. Allahumma fil muslim muslimat pasti masuklah. Ya, masuk orang tua kita, kakek kita, guru kita, siapapun saja. Itu masuk semua. Ya, jika kita baca Allahumma fil muslim muslimat. Tapi kalau kita mau mengkhususkan Allahumma fil li ummi wa abi wa jiddi wa jaddati, ya boleh aja. Ya, Allah ampunilah ibuku, ayahku, ya, nenekku, kakekku, boleh saja. Wa ammi boleh saja, dikhususkan boleh saja. Baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab boleh saja. Ya. Tapi apakah masuk juga dalam doa yang umum? Ya masuk doa. Masuk Allahumma fil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum amwat. Ya Allah, mohon ampuni kaum muslimin muslimat, ya, dan mukminin mukminat baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, itu boleh, umum semua. Boleh masuk semuanya. Ya. Kalau kita khususkan pun boleh. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali. Silahkan untuk telepon yang berikutnya. Halo. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak dikecilkan saja volume televisi atau radionya supaya tidak feedback atau kembali lagi ke layar TV kami. Ya, terputus, mohon maaf. Kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan dikecilkan volume televisi atau radionya. Halo. Halo, Ya. Dengan siapa ini di mana? dengan Sofat dari Kota Palu. Ya, silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya tentang bagaimana sikap kita kepada kedua ustadz yang telah menolak bahwa Allah itu berada di atas ars. Maksudnya bagaimana sikap kami para penuntut ilmu dalam menyikapi itu. Iya, baik. Iya, syukur. Afwan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya nasihatkan semua para penuntut ilmu tidak perlu ikut campur dalam membicarakan, membantah, dan menjawab sebuah syubhat mereka. Dipersilakan itu yang dijawab oleh para ustaz-ustaz antum yang berilmu. Jadi tidak perlu banyak berkomentar di media sosial, dimanapun saja, tidak perlu. Cukup yang ahli yang berbicara dalam hal ini. Itu yang pertama. Supaya tidak membawa suasana yang tidak kondusif. Jadi kalau sesama orang-orang berilmu, mereka biasa saling memberikan jawaban, memberikan bantahan, itu biasa. Tetapi tentu tetap menjaga bahasa-bahasa yang tidak merendahkan, meremehkan. Maka oleh sebab itu, para penuntut ilmu tidak boleh ikut-ikutan mengomentari, menjawab, menghina, memaki, tidak boleh. Ya, itu pertama, adab pertama. Yang kedua adalah antum belajar. Antum belajar akidah yang benar, ya, belajar bagaimana memahami akidah yang benar, ya. Belajar dari awal, bukan artinya belajar comot-comot, belajar sedikit, lupa, kemudian campur lagi ke sini, tidak. Belajar yang rutin, yang fokus, yang teratur, yang konsentrasi, begitu. Jadi, kemudian tidak perlu banyak tanggap, jangan pula berdebat, pokoknya para fan-fan ustadz tersebut mengomentari hal-hal yang bermacam-macam, antum tidak usah lawan, biarkan saja, biarkan, nggak perlu, itu hanya debat-debat kebodohan, ya, nggak perlu. Kemudian, kita hanya sekedar menjelaskan apa yang kita punya ilmu, di mana kesalahannya, terima atau tidak terima oleh si fulan, si C, si B, si A, terserah. Itu hanya kita ingin menjelaskan kepada umat, ya. Adapun tentang dia mau menerima kebenaran itu kembali kepada dirinya sendiri dan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menyelamatkan umat yang di mana perbedaan-perbedaan itu dijadikan sebagai alat untuk provokasi, saling benci, saling memusuhi, bahkan untuk mengkat dan untuk menghambat pembangunan dakwah, pembangunan sekolah, segala macam. Maka ini perlu kita kupas. Bahwa itu bukanlah pendapat yang disebutkan nisbahkan kepada Ibnu Taimiyah, disebutkan pada Muhammad Wahab, tapi itu adalah pendapat ulama salaf yang sebelumnya.
Makanya kita katakan bahwa itu semuanya pendapat ini bukan pendapat-pendapat reka-rekaan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Muhammad Wahab. Tapi kita kembalikan kepada nusus, kepada kitab-kitab salaf semua. Makanya oleh sebab itu ketika kita membantah, kita kemukakan dasar-dasar, referensi-referensi dalam perkataan yang diyakini oleh orang-orang salafi dan orang-orang yang dituduh sebagai cep Wahabi. Maka itu saja kita. Biar umat tercerahkan. Yang selama ini termakan dengan opini dan isu fitnah ini tidak sedikit dalam memakan korban. Maka dari itu, kita tugasnya hanya mencerahkan umat saja. Ini dasarnya, ini penjelasannya, di mana kesalahannya, mana titik pertemuannya. Maka dalam diskusi kita mencari hal-hal yang di mana perselisihan itu yang terjadi, kenapa terjadi, dan kita jelaskan. Jadi oleh sebab itu, para penuntut ilmu cukup belajar saja, tidak banyak komentar, tidak banyak ocehan, tidak banyak hal-hal yang membawa suasana tidak baik. Ini maka saya berikan ketentuan itu untuk tetap belajar saja. Hormati semua orang, ya, jangan hanya menghina, memaki, mengejek, tidak usah, biar cukup sudah dijawab oleh sebagian ustadz, selesai, ya. Dan ini konsep para ulama dahulu. Para ulama dulu ada yang sudah dijawab oleh ulama lain, dibantah ulama lain, mereka juga tidak bondong-bondong ke semua-semua, sudah cukup. Tugas dakwah lain dianggap dilakukan, dilanjutkan. Jadi memang di antara ulama ada yang fokus menjawab syubhat-syubhat ini karena merasa dia mengetahui menjawabnya, dia menjawab. Ya, tidak harus setiap ustadz juga harus menjawab, karena banyak tugas-tugas dakwah kita yang harus kita lanjutkan, pendidikan umat yang harus kita lanjutkan, ya, kemudian dakwah harus kita lanjutkan. Kita juga tidak harus terfokus kepada bantahan-bantahan itu saja, tapi hanya ingin menjelaskan kebenaran kepada umat, biar umat tercerahkan, ya, biar orang-orang selama ini termakan oleh opini-opini, oleh isu dan fitnah itu tercerahkan. Itu saja keinginan kita, biar umat ini jadi hidup, jadi tenang dalam berbeda pendapat, mereka berdewasa, dapat memahami satu sama lain. Nah, itu yang kita inginkan, ya. Meninggalkan perbuatan-perbuatan mudah menuding, mudah menuduh, mudah memprovokasi. Nah, ini yang ingin kita bentuk masyarakat yang betul-betul dewasa dalam berilmu, berdewasa dalam beragama, ya. Demikian. Jadi oleh sebab itu penuntut ilmu belajar terus, ya. Kemudian apa lagi? Tidak mengurusi hal-hal seperti itu, tidak banyak komentar. Cukup dengar, pelajari, dalami, pahami. Sudah, ya. Karena masing-masing, ya, punya wewenang, tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW memberikan pendidikan pada kita, min husni islamil mar'i tarku ini. Di antara bukti baiknya Islam seorang meninggalkan yang bukan urusan dia. Maka dalam bahasa Arab menyebutkan a'til qausa bariyah. Berikan panah itu pada orang yang ahli memanah. Ya, itu. Bukan kita ingin coba, saya punya panah ini, mau nembak sendiri. Enggak, antum enggak ahli nembak. Ya, enggak mau ahli memanah, jangan. Atil qausa bariyah. Berikan panah itu kepada orang yang ahli memanah. Nah, oleh sebab itu, tinggalkan yang bukan urusan kita, tinggalkan yang bukan urus kepentingan kita. Kita cukup belajar, memperhatikan, ya, mengamalkan, dan selalu belajar agar kita, ya, mengetahui mana yang benar itu benar, mana yang salah itu salah. Dan selalu membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ketika mulai umpamanya Allahumma rabba Jibril wa Mikail Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadah innaka tahkumu baina ibadika bima kanu yakhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi idzni innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Atau doa, ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu baca doa-doa itu selalu, ya, agar kita selalu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran, melihat yang benar itu adalah benar, dan Allah memberikan kita keinginan untuk mengikuti kebenaran, melihat yang salah itu sudah salah, dan Allah menyelamatkan kita dari mengikuti yang salah tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz yang telah dengan sabar menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari via telepon maupun pesan singkat. Kami mohon maaf tidak bisa kami angkat seluruhnya pertanyaan yang Anda akan ajukan kepada Ustadz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal Ustadz. Terima kasih banyak kepada semua para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu antum, ya, harta antum, keluarga antum, dan ilmu antum, dimudahkan segala urusannya, dijaga oleh Allah SWT dari segala keburukan. Ya, Allah melindungi antum dari segala hal yang buruk. Kemudian terima kasih banyak para teman-teman di tim yang ada bekerja di tim
reporter seterusnya yang peliput, ya, para di audio, di studio, ya, baik yang di studio Selengsi maupun studio Imam Syafi'i. Kemudian mohon maaf jika ada dalam penjelasan hal-hal yang kurang memuaskan dan kurang jelas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.